Saya Dr. Muhammad SSMS, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi merupakan satu dari 4 fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi lahir pada tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 46 tahun 2016 tentang perubahan status Stain Malikul Saleh Losmawi menjadi IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi memiliki visi menjadi LPTK yang unggul, kompetitif, dan islami dalam melahirkan pendidik dan tenaga pendidikan di tingkat nasional pada tahun 2021. Dalam melaksanakan dan mencapai visinya, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi memiliki 5 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menghasilkan pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan prasekolah, madrasah, sekolah, dan daya. Yang kedua, menyiapkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pendidikan yang memiliki kedalaman spiritual dan akhlak mulia serta keluasan ilmu pengetahuan. Misi yang berikutnya, mengembangkan budaya penelitian dalam bidang pendidikan berbasis teknologi informasi yang islami, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan lembaga pendidikan prasekolah, madrasah, sekolah, dan daya. Dan yang kelima, mengembangkan jaringan dan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi saat ini berjumlah 75 orang yang bergelar doktor maupun magister yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Ayo, wujudkan dan gapai cita-cita Anda bersama kami, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurlaila SPD MPD, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki 8 jurusan. Yang pertama, jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Tadris Matematika, jurusan Tadris Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Terakib Tadris Bahasa Indonesia. Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan membidangi bidang akademik dan kelembagaan. Bidang akademik terdiri dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Bidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kita sudah menggunakan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau sering disingkat dengan KKNI yang secara keseluruhan totalnya 144 SKS sampai 150 SKS. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa harus mengisi KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, pastikan sudah divalidasi oleh dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menggunakan blended learning. Sistem pembelajaran blended learning. Artinya 50% mahasiswa kita menggunakan sistem luring dan 50% pembelajaran melakukan sistem daring. Pada semester 1 dan 3, mahasiswa akan belajar secara luring, pertemuan 1 sampai 8, dan pada semester 5 dan 7 menggunakan sistem daring pada pertemuan 1 sampai 8. Setelah itu terjadi rolling, artinya semester 1 dan 3 melakukan sistem daring dan sebaliknya semester 5 dan 7 menggunakan sistem luring. Sistem pembelajaran melalui daring kita menggunakan SIAKA, yaitu Sistem Informasi Akademik, dan juga e-learning yang namanya e-learning. Pada bidang penelitian, mahasiswa pada semester akhir harus membuat skripsi yang terdiri dari 4 SKS yang akan dibimbing oleh 2 orang pembimbing. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, pada kurikulum KKNI yang sedang kita aplikasi sekarang,
kita sudah menggunakan PPL dan KPM terintegrasi. Pelaksanaan KPM dan PPL terintegrasi sudah ditetapkan dalam Juknis khusus mengenai PPL KPM terintegrasi, dan itu akan berlangsung pada semester 7 sekaligus. PPL KPM terintegrasi, PPL terdiri dari 4 SKS dan KPM terdiri dari 4 SKS. Jadi totalnya semuanya adalah 8 SKS. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, membidangi masalah perencanaan, administrasi, dan keuangan. Masalah administrasi ke depan akan kita rencanakan seperti pelayanan prima, seperti pelayanan pembuatan ijazah, surat menyurat, kemudian legalisir, termasuk transkrip nilai yang akan kita buat oleh staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, masalah perencanaan. Masalah perencanaan, langkah awal yang akan kita rencanakan nanti ke depannya adalah melibatkan Kajur, Sekjur, serta Kabak, Kasubag, termasuk juga penganggaran sidang, kompre, kemudian juga seminar proposal, termasuk juga kegiatan yang akan menjadikan prioritas yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru YIN Lok Sumawe yang akan menimba ilmu di YIN Lok Sumawe kita sampai masa selesai nanti. Baik, nama Ibu Syarifah Rahmah. Ibu membidangi Wakil Dekan 3, yaitu berkaitan dengan bagaimana hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, selama ini kita terhubung dengan beberapa universitas lain, bagaimana sinergisitas antara mahasiswa nanti dengan mahasiswa yang lain untuk melakukan hubungan-hubungan berkaitan dengan seminar ataupun pertukaran mahasiswa. Kemudian ada juga berkaitan dengan beasiswa. Nah, kita memiliki beasiswa, ada namanya beasiswa bidding misi bagi mahasiswa yang benar-benar tidak mampu. Kemudian ada beasiswa Aceh Carem dari pemerintah Provinsi Aceh yang diberikan kepada mahasiswa yang miskin, juga kepada mahasiswa yang memiliki prestasi. Baik, kemudian dalam kaitan sebagai mahasiswa itu harus memiliki etika. Intinya bagaimana etika sopan santun, yaitu misalnya ber-WA, kemudian ber-SMS, berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang lebih tua, dengan teman-teman sebaya. Jadi ini yang bisa Ibu sampaikan sebagai Wakil Dekan 3 berkaitan dengan mekanisme yang lainnya nanti bisa kita lihat kembali dalam proses pembelajaran anak-anak sekalian di Fakultas Tarbiyah kita nanti. Demikian dari Ibu, semoga bisa dimaklumi. Kita akan bertemu kembali di Fakultas Tarbiyah kita yang tercinta ini dan berkomunikasi kembali. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Lok Sumawe. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum adik-adik mahasiswa melakukan pembelajaran atau belajar, itu terlebih dahulu adik-adik mahasiswa harus mengambil yang namanya Kartu Rencana Studi atau yang disingkat dengan KRS. Setelah adik-adik selesai nanti pembelajaran atau masa studi, maka adik-adik nantinya dapat melihat hasil nilai atau yang disebut dengan Kartu Hasil Studi atau KHS. Jadi, adik-adik di mana untuk adik-adik dapat menginput KRS dan KHS tersebut? Nah, kita di sini ada sebuah aplikasi yang dinamakan oleh Sistem Informasi Akademik atau yang disingkat dengan SIAKAD. Nah, adik-adik dapat menginput KRS dan mencetak KHS-nya melalui SIAKAD tersebut. Nah, adik-adik dapat membuka SIAKAD tersebut melalui laptop dan smartphone dengan alamatnya adalah https://iinloksmawe.ac.id. Nah, itu alamat webnya. Nah, adik-adik sebelum mulai pembelajaran atau studi wajib input KRS-nya melalui SIAKAD tersebut. Setelah adik-adik menginput KRS-nya, maka
dosen wali daripada adik-adik mahasiswa tersebut akan melakukan validasi. Karena tanpa adanya validasi, maka adik-adik tidak dapat masuk dalam kelas pembelajaran. Di akhir semua setelah selesai, setelah mengikuti UAS dan ujian akhir, maka adik-adik mahasiswa dapat mengeprint kartu hasil studi. Nah, adik-adik harus menyimpan dan mengeprint kartu hasil studi. KHS tersebut wajib adik simpan dan wajib adik-adik mahasiswa print. Nah, selain siakat, kita di sini juga ada yang namanya nanti pengurusan surat aktif, surat non-aktif, surat izin penelitian. Nah, untuk surat aktif itu adik-adik mahasiswa terlebih dahulu membuat permohonan pembuatan surat disertai dengan slip SPP semester berjalan. Untuk surat non-aktif itu yang pertama juga adik-adik mahasiswa membuat surat permohonan pembuatan surat yang disetujui oleh ketua jurusan dengan persetujuan orang tua wali. Yang ketiga, surat izin penelitian, yaitu yang pertama juga adik-adik mahasiswa membuat permohonan pembuatan surat beserta slip SPP semester berjalan, SK penelitian yang berlaku, dan fotokopi bukti ACC penelitian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial pengisian KRS dan KHS bisa dilihat di channel YouTube FTIK IAIN Lux Semawe. Lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam, selain menjadi guru pendidikan agama Islam, juga menjadi penyuluh agama dan peneliti di bidang pendidikan agama Islam. Visi jurusan Tadris Matematika adalah menjadi prodi terdepan dalam menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu pengetahuan, dan kematangan profesional. Adapun profil yang diharapkan adalah menjadi pendidik, menjadi asisten peneliti, dan menjadi editor. Welcome to TBI English Education Department yang menjadi visi Tadris Bahasa Inggris sebagai pusat pendidikan keguruan yang profesional dan unggul dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris dan memahami ilmu kebahasaan dengan memiliki nilai spiritual yang tinggi, kemandirian, dan kecendekiawan melalui serangkaian pengajaran dan pelatihan yang berlandaskan akademis, humanis, dan profesional. Lulusan atau sarjana Tadris Bahasa Inggris diharapkan memiliki keahlian sebagai pendidik dalam bidang ilmu bahasa Inggris, menjadi translator dan interpreter, serta mengembangkan program pembelajaran dan penelitian di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Profil jurusan bahasa Arab. Jadi anak-anak yang jurusan saya itu selain jadi guru juga menjadi ustadz di kampung juga bisa menjadi penerjemah, juga yang lain-lainnya itu bisa sebagai ulama lah, dianggap ulama yang lain yang sesuai dengan jurusan bahasa Arab tersebut. Jurusan PAUD memiliki 3 profil lulusan. Yang pertama adalah menjadi pendidik PAUD. Kemudian yang kedua, menjadi pengelola lembaga PAUD. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjadi pengembang APE PAUD atau alat peraga edukatif PAUD. Jurusan PGMI tidak hanya menjadi guru kelas IMI atau SD yang profesional, kreatif, dan berkarakter Islami, tapi juga menjadi penulis di bidang pendidikan dasar, kemudian menjadi pengembang seni budaya yang kreatif untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Program studi manajemen pendidikan Islam memiliki visi sebagai program studi yang unggul dan berwawasan global dalam bidang manajemen pendidikan Islam di Sumatera pada tahun 2026.
Program studi ini memiliki profil lulusan sebagai tenaga manajerial dan administrator pada lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, sebagai asisten peneliti dan konsultan peneliti pada bidang pendidikan. Profil lulusan jurusan Tadris Bahasa Indonesia selain menjadi guru, akan menjadi peneliti, jurnalistik, dan sastrawan. Saya bangga menjadi bagian dari FTIK IAIN Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Musa Kamal. Saya Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lok Sumawe. SEMA merupakan suatu wadah tingkat tertinggi atau tingkat teratas di antara Dewan Eksekutif Mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. SEMA FT memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan pelantikan terhadap ormawa yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. SEMA FT juga memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan MUSMA, yaitu musyawarah mahasiswa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang baru. SEMA FT juga berhak untuk mempertanyakan laporan pertanggungjawaban kegiatan terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, untuk kawan-kawan mahasiswa baru, ayo kita bergabung di organisasi-organisasi internal maupun eksternal yang berada di kampus. Jadi, untuk kawan-kawan, janganlah menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Mari kita menjadi mahasiswa pura-pura, kuliah rapat. Sekian dari saya, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T.M. Fauzan, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan periode 2020-2021. Dema Tarbiyah merupakan salah satu wadah organisasi tertinggi di fakultas dan juga menaungi seluruh aspirasi mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada di ruang lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan juga menampung seluruh minat bakat mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah untuk berproses di IAIN Lok Sumawe ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat kepada kawan-kawan para mahasiswa baru angkatan 2021 atas keberhasilannya melewati persaingan yang sangat ketat dalam meraih tempat belajar di IAIN Lok Sumawe ini. Mari kawan-kawan kita tingkatkan kemampuan akademik dan soft skill dengan menggunakan fasilitas di kampus kita. Dan demikian saya berharap kawan-kawan agar lebih aktif lagi dalam mengikuti organisasi maupun seluruh kegiatan yang ada di kampus IAIN Lok Sumawe ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sariblis. Saya di sini sebagai Ketua MJIPAI atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih fungsi dan peran MJIPAI di bidang pendidikan agama Islam yang ada di lingkup FT IAIN Lok Sumawe. Nah, yang pertama yaitu organisasi MJIPAI ini adalah wadah organisasi yang ada di jurusan pendidikan agama Islam ini untuk menampung dan menyalurkan aspirasi demi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa PAI itu sendiri untuk disampaikan kepada jurusan atau kepada fakultas demi terwujudnya dan terciptanya
mahasiswa pendidikan agama Islam yang bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu organisasi HMJPA ini adalah sebagai tempat di mana setiap mahasiswa pendidikan agama Islam itu berhak untuk masuk ke dalamnya, dan ada juga tahapan atau seleksi demi seleksi untuk masuk dalam HMJPA ini, dan untuk menjadi wadah berproses belajarnya tahap demi tahap untuk mengembangkan potensi diri yang ada di dalam HMJPA, di dalam diri mahasiswa pendidikan agama Islam itu sendiri, demi untuk terwujudnya alumni atau mahasiswa PAI YIN Lok Sumawe yang aktif, unggul, cerdas, kompetitif, bijaksana, dan mestinya berakhlakul karimah. Dan kemudian di HMJPA ini ada bidang-bidangnya sendiri, ada bidang humas, keagamaan, ada bidang olahraga, bidang mahasiswa, bidang pemberdayaan perempuan, dan di bidang-bidang itu menangani menurut foksi-foksinya sendiri. Dan di dalam bidang itu sendiri, di mana nanti akan dicari dan disalurkan bakat-bakat yang ada di dalam mahasiswa pendidikan agama Islam itu sendiri untuk dikembangkan sebagaimana mestinya. Dan kemudian yang terakhir, di sini di jurusan pendidikan agama Islam ini alhamdulillah kita sudah terakreditasi A, dan kemudian saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru yang mendaftar di jurusan pendidikan agama Islam yang sudah dinyatakan lulus untuk bergabung dengan kami di jurusan pendidikan agama Islam. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi, semoga kita bisa menjadi generasi yang sama-sama menjadi baik untuk kedepannya, yang mampu bersaing dan mampu berpartisipasi di bidang keagamaan di dalam dunia era digital seperti sekarang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi Jafirul Bis. Saya merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Matematika. Oke, jadi teman-teman semua, Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Matematika merupakan salah satu organisasi yang berada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe sebagai wadah untuk menjadikan mahasiswa Tadris Matematika berjiwa sosial yang tinggi dan tanggap terhadap isu-isu sosial mengenai lingkungan hidup dan kemasyarakatan, serta menjadikan mahasiswa untuk bisa disiplin, aktif, dan bertanggung jawab. Nah, dengan adanya organisasi HMJ TMA ini, tentunya dengan adanya organisasi ini mengoptimalkan peran mahasiswa untuk bisa berkontribusi dan ikut andil untuk membangun keunggulan dan peningkatan mutu dari prodi Tadris Matematika. Nah, untuk itu kita bisa sama-sama meningkatkan kapasitas kita melalui organisasi ini, karena di dalam HMJ TMA terdapat berbagai bidang seperti pendidikan, informasi dan komunikasi, keagamaan, kesenian, olahraga, kewirausahaan, dan terdapat bidang-bidang lainnya. Dengan adanya bidang ini tentunya kita mampu meningkatkan kapasitas kita sebagai mahasiswa, tidak hanya secara akademis saja tetapi non-akademis kita tingkatkan melalui organisasi ini. Dan tentunya sebagai mahasiswa kita harus bisa menjadi mahasiswa yang produktif, aktif, mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswa baru di lingkungan FTIK YIN Lok Sumawe. Jadilah mahasiswa yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi. Karena apa? Inspirasi adalah kunci agar semuanya mau berpartisipasi. Bersama-sama kita memperbaiki negeri, tiada henti untuk memperbaiki negeri kedepannya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatahillah, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Kami disingkat dengan HMJ TBI atau dikenal sebagai EDSA, English Department Student Association. EDSA adalah tempat untuk mahasiswa TBI memberikan aspirasi dan berbagai ide kreatif yang akan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung mahasiswa-mahasiswa TBI di YIN Fakultas Tarbiyah. EDSA terdapat beberapa bidang yang penting dalam organisasi kami. Yang pertama adalah bidang kebahasaan, yang kedua bidang keagamaan, bidang kesenian,
bidang infokom, dan bidang kemahasiswaan. Selamat datang mahasiswa baru, kami terima kedatangan kalian dan selamat bergabung di Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya ayuhas syabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyar, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2018 periode 2021. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab merupakan sebuah organisasi yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab ini berfungsi sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa bahasa Arab, sehingga kita bisa membantu menyukseskan visi dan misi dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Ada banyak program dan kegiatan yang ada dan masih berjalan di HMJ PBA, seperti halaqah bahasa Arab, tahfiz Quran, khatir Quran, dan masih banyak lagi kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Selain kegiatan organisasi internal, yaitu kegiatan organisasi yang ada di kampus, HMJ Pendidikan Bahasa Arab juga memiliki organisasi eksternal, yaitu organisasi yang ada di luar kampus yang lebih kita kenal dengan Ittihadut Thalabah Al-Lughah Al-Arabiyah atau ITLAH, yaitu Persatuan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab se-Indonesia. Mari bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Agustin, Ketua Himpunan Jurusan Pendidikan Islam Anak Syeddi. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan suatu organisasi mahasiswa yang berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan untuk melakukan serangkaian kegiatan jurusan yang berkaitan dengan pendidikan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Syeddi mempunyai bidang-bidang antara lain bidang keagamaan, bidang pemberdayaan perempuan, bidang infokom, bidang seni dan olahraga, bidang hubungan masyarakat, dan bidang pendidikan. Selamat bergabung adik-adik di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di jurusan PGMI. HMJ PGMI adalah organisasi di bawah naungan Ormawa FT. HMJ PGMI merupakan suatu lembaga organisasi di tingkat jurusan yang berperan melaksanakan kegiatan mahasiswa di lingkungan jurusan. HMJ PGMI berperan sebagai sarana pengembangan minat bakat sebagai keilmuan di jurusan PGMI. Adapun visi misi HMJ PGMI menjadi prodi terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional. Adapun misi HMJ PGMI menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan ilmu pendidikan guru MI yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan kemandirian dalam kehidupan. Saya Siti Nurkhaisa selaku Ketua HMJ PGMI mengajak adik-adik bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nisa, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau HMJ MPI merupakan suatu organisasi yang berada di bawah naungan Ormawa FTIK IAIN Lok Sumawe yang bertujuan mengasah kemampuan mahasiswa-mahasiswi prodi MPI. HMJ MPI ini juga sebagai wadah pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan seperti ilmu komunikasi, ilmu manajerial, kepemimpinan, teori organisasi, dan semua aspek yang terdapat dalam dunia perkuliahan. Maka dapat diaplikasikan pada organisasi, khususnya HMJ MPI ini. Kepada mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus peradaban IAIN Lok Sumawe. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalistia Nurrahmi, Ketua HMJ Tadris Bahasa Indonesia. HMJ Tadris Bahasa Indonesia adalah organisasi mahasiswa di bawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. HMJ merupakan suatu lembaga organisasi di tingkat jurusan yang berperan melaksanakan kegiatan mahasiswa di lingkungan jurusan. HMJ berperan sebagai sarana pengembangan minat, bakat, sebagaimana keilmuan yang ada di jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Visi HMJ TBI yaitu menjadi wadah berkreasi dan berekspresi bagi mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia. Adapun misi
HNJ TBI menjadikan mahasiswa bahasa Indonesia turut berperan aktif dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung soft skill. Selamat datang kepada mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia di lingkungan FTIK IAIN Losmawe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.